Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja alur data kami dari pengambilan data hingga pengolahannya menjadi informasi yang berguna. Di sini kami berempat akan membagi tugas sebagai berikut. Saya Regita Intan Pratiwi yang akan menjelaskan tahapan scraping data menggunakan Octoparse. Saya Ratu Aurena Fasa yang akan menjelaskan data processing menggunakan KNIME tahap 1. Saya Surino Pusaputra akan menjelaskan tahapan data processing KNIME pada tahap kedua. Lalu saya sendiri, Nanda Staningrum, akan menjelaskan tentang tahap cleansing menggunakan OpenRefine. Langsung saja pada pembahasan kita yang pertama, kepada rekan saya Regita Intan. Halo, saya Regita Intan Pratiwi yang akan menjelaskan tahapan scraping data menggunakan Octoparse. Di sini saya menggunakan OTA dari booking.com dan memilih studi kasus tentang hotel. Nah, di sini kita bisa pilih lokasi hotel yang mau dituju, lalu pilih tanggal check-in dan check-out. Setelah itu kita klik button cari, dan URL di sini kita bisa copy paste, lalu kita masuk ke dalam Octoparse-nya. Di dalam Octoparse kita bisa paste URL tadi, lalu kita klik button start. Strateginya ini biar si bot ini langsung fokus ke target dan saya bisa mendapatkan si data mentahnya itu. Kita tunggu dulu supaya si data ini ngedating ya. Setelah si data ini berhasil di dating tadi, kita bisa klik button create workflow. Nah, di sini saya biar si datanya ini nggak kosong, saya kasih wait time 15 detik supaya si webnya ini loading sempurna dulu. Saya juga nyalain fitur auto scroll ke bawah buat mancing hotel lainnya agar muncul ke layar. Caranya, kita klik go to web page, lalu kita masuk ke option. Setelah itu kita wait before action untuk loadingkan si webnya. Kita atur sekitar 15 detik saja. Lalu kita scroll down, the page is after. Kita atur sekitar 2 detik. Oke, apply. Karena si booking.com ini pakainya tombol muat hasil, saya tambahin fitur paid nation. Jadi bot ini bakal ngeklik tombol itu otomatis buat nyisir semua hotel sampai dapat banyak data. Caranya, kita masuk ke auto detect agar si Octoparse ini mendetek ulang si data ini. Kita tunggu. Di sini kita sudah selesai mendetek datanya, lalu kita create workflow untuk menghasilkan data lebih banyak lagi. Lalu di sini kita klik next button. Kita scroll untuk menampilkan si tombol muat hasil lainnya agar si data itu yang kita ekstrak bisa dapat banyak seperti itu. Lalu kita klik confirm. Setelah itu kita klik complete saja. Dan kita bisa klik save di sini agar si datanya itu bisa saya ekspor ke Excel. Klik standar mode. Nah, di sini agar si datanya itu bisa saya ekspor ke Excel, kondisinya itu sengaja emang masih kotor dan masih berantakan karena di Octoparse tugasnya saya cuma menjadi kolektor atau meng-scraping datanya aja. Semua urusan bersih-bersih dan analisis bakalan dipandu oleh Ratu Aulia di KNIME nanti. Kita tunggu datanya diekstrak. Nah, di sini kita sudah berhasil ekstrak, kita mendapatkan 74 data ekstraknya. Kita bisa langsung klik export. Kita di sini ada 24 duplikat, kita ekspor all saja karena itu bisa dibersihkan atau di remove duplikat di KNIME nanti oleh teman saya. Kita pilih penyimpanannya di Excel, kita confirm, dan kita beri nama booking form. Kita save. Kita coba open file. Nah, di sini data yang masih mentah, yang sama sekali belum saya ubah sedikit pun, sudah terlihat. Saya mendapatkan 74 data mentah seperti itu. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Bye. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya menggunakan KNIME untuk blending data. Di sini kita akan buat kerangkanya dulu. Yang pertama, kita memerlukan node Excel Reader.
kita perlu 14 node Excel reader karena kita mempunyai 14 file ya di scrapingbooking.com. 14. Nah, selanjutnya kita perlu node concatenate. Kita tambahin di sini, taruhnya bebas ya sebenarnya. Cuma ini biar tertata. Concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan 14 file Excel ini ke dalam satu berbentuk vertikal atas bawah. Selanjutnya kita memerlukan node column filter. Column filter sini. Ini berfungsi untuk memilah kolom mana yang akan kita pakai dan mana yang tidak. Lanjut ke column merger, ini untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu. Kita perlu 5. Selanjutnya kita perlu column filter lagi. Lanjut kita perlu string manipulation. String manipulation ini untuk mengedit teks ya, yang berbentuk string into text. Lanjut string to number. String to number itu untuk mengubah si teks ini menjadi number atau nomor agar bisa dihitung di grafiknya nanti. Lanjut column rename, seperti namanya itu untuk mengubah nama dari kolom ya. Column rename. Row filter ini untuk memfilter si barisnya, mengedit si baris. Lanjut kita perlu string manipulation yang kedua. Dan terakhir itu adalah Excel Reader untuk menyimpan hasil akhir ya, file Excelnya. Oke, setelah kerangkanya berhasil terbuat, kita sekarang akan mulai ke tutorialnya. Di sini pertama kita akan memasukkan file yang kita punya ya. Pastikan ini local file system. Kita cari aja di mana file kita terletak. Kita apply dan oke. Lakukan hal yang sama ke Excel Reader lainnya. Oke, sekarang kita ini sudah memasukkan ke-14 file ini ke dalam Excel Reader ya. Selanjutnya kita akan menyambungkan Excel Reader ini ke node concatenate. Sudah nyambung semua. Kita akan execute. Nah, sampai hijau ya, jadi kita lanjut execute. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan concatenate ini ke column filter. Untuk memilih kolom apa aja yang akan kita pakai di sini, saya sudah menulis ya. Ini kan masih berbentuk random. Sebelumnya sudah dicek mana saja yang kita perlukan. Pertamanya ada. Lanjut. Ini yang kita perlukan ya kolomnya. Kita apply dan execute. Sudah hijau. Lanjut ke kolom ini untuk menggabungkan file 1 dan file 2 menjadi satu ya. Menjadi satu kesatuan. Sini ada 13 dengan kita namakan nama hotel. Oke, kita hubungkan nama hotel B71 B8C3931. Ini new column-nya kita namakan nama hotel 2. Play and execute. Lanjut. Ini B2. Nah, ini itu merupakan kolom lokasi. Kolom lokasi yang ini kita ubah menjadi rating. Sini itu yang 9, yang ini 92F4A 4A1. Ini merupakan kolom harga. Oke, sudah hijau ya. Lanjut kita ke kolom filter lagi. Kita hubungkan. Nah, di kolom filter ini yang kita inginkan ada nama hotel, lokasi, rating, harga. Play and execute. Oke, kita lanjut ke string manipulation ya. Ini kita memanipulasi si string atau teksnya. Kita configure. Di sini saya sudah mengcopy kode yang kita perlukan. Sini kita paste. Kita replace ya di harga. Nah, ini itu kita ingin mengambil nilai dari kolom harga di mana akan menghapus semua karakter sampai ketemu RP, juga mengganti 0 sampai 9 ke 0, artinya menghapus ya. Ingin mengganti 9 menjadi 0 dan 0. Kita menghapus. Lalu selanjutnya kita apply dan oke. Kita execute. Sudah hijau. Lanjut ke string number. String number ini kita akan memilih string yang kita ingin jadikan number atau nomor ya. Sini ada rating dan harga. Kita apply and execute. Selanjutnya kita ubah kolom si nama hotel 2 ini menjadi nama hotel. Play and execute. Sekarang kita ke kolom filter. Kita ubah
semuanya menjadi it's not missing ya. Pertama ini nama hotel, kita ubah it's not missing, no filter, lokasi it's not missing, add it's not missing, harga sini it's not missing juga, harga, rating, lokasi, nama hotel. Oke, retain, sudah apply dan execute. Sudah hijau, kita lanjut ke string manipulation. Klik kanan, configure, dan juga sudah tercatat ya, biar tidak ada typo. Kita paste, dimana ini itu kita mengambil nilai dari kolom lokasi, mencari koma, titik, dan bintang, mengubahnya menjadi kosong atau ingin menghapus ini karakter ini. Kita replace, apply, oke. Oke, sekarang kita akan menambahkan node Excel Writer. Ini untuk menulis hasil dari file kita ya, agar bisa tersimpan. Ini kita execute dulu. Nah, di sini kita akan mengcopy dulu tempat. Jadi kita paste, tugas kita namakan tutor blending.slsx. Oke, kita apply dan execute. Sudah selesai ya tutorialnya ini, kita sudah bisa mendapatkan blending, dan sudah bisa kita lihat dalam bentuk Excel. Sekarang kita lihat filenya. Di sini ada tutor blending, kita buka. Hasilnya seperti ini. Oke, baik. Cukup sekian tutorial 9 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zorin Nova Saputra. Di sini saya akan melanjutkan tahapan yang kedua dari aplikasi Knaim. Di sini saya bertugas menjelaskan bagaimana cara menggabungkan 3 file yang berbeda menjadi satu file yang sama. Nah, awal kita mulai dengan masukkan data mentah di dalam node Excel Reader. Caranya kita tinggal klik logo file yang ada di sini. Di sini saya mempunyai 3 file Excel yang berbeda yang berisi informasi hotel. Nah, jika sudah, kita tinggal execute. Dan jika node-nya sudah hijau, maka data kita telah terbaca. Nah, karena datanya masih terpisah, saya menggunakan node consonant. Saya menggunakan node ini untuk melakukan blending dari data kita. Fungsi saya sendiri adalah menumpuk semua data dari ketiga file ini menjadi satu tabel besar, jadi tidak ada lagi data yang tercecer. Setelah itu saya ingin membersihkan kolom lokasi. Saya hanya ingin mengambil lokasi yang hanya di depan saja. Caranya kita menggunakan string manipulation di sini. Nah, saya menggunakan node ini untuk merapikan teks, misalnya mengambil nama daerah utamanya saja dan membuang detail yang tidak perlu agar nanti pengelompokan di grafik jadi lebih rapi. Nah, di string manipulation ini saya menggunakan expression seperti ini, yang dimana dia fungsinya untuk hanya mengambil lokasi utamanya saja. Kita klik apply dan oke. Nah, tinggal execute dan kita lihat. Nah, di sini otomatis string manipulation membaca hanya lokasi terdepan saja yang diambil. Nah, di dalam data saya ini ada lokasinya berupa patokan seperti dekat masjid atau dekat gereja. Karena patokan seperti ini sulit dibandingkan, saya akan memfilternya dan akan membuang baris tersebut agar tidak acak-acakan untuk grafik saya nantinya. Caranya kita menggunakan row filter di sini. Kita setting seperti ini. Klik kolom lokasi. Enternya kita isi karena kita ingin menghapus baris patokan. Nah, jadi sudah seperti ini, kita execute. Kita lihat lagi, maka lokasi yang berupa patokan sudah terhapus. Nah, jika data kita sudah benar-benar bersih, kita bisa menyimpannya di dalam Excel Writer. Seperti ini, kita hubungkan saja. Lalu kita pilih lokasi di mana kita akan menyimpan file yang sudah bersih ini. Ini saya akan menyimpan di dalam folder detail saja. Nah, namanya kita ganti. Nah, seperti ini, kita klik execute. Nah, jika sudah hijau maka file sudah tersimpan otomatis di dalam folder tutorial tadi.
Nah teman-teman, di sini kita lanjut membuat grafik dari data yang telah kita bersihkan sebelumnya. Langsung saja kita di sini menggunakan Node Excel Reader, lalu kita masukkan file yang tadi telah kita bersihkan. Kita jalankan Excel Reader-nya. Nah, karena di sini mempunyai kolom yang sangat banyak, saya akan membuat grafik dari lokasi dan rata-rata harga. Saya menggunakan group by. Nah, kenapa saya menggunakan group by? Karena satu lokasi bisa mempunyai puluhan hotel. Nah, saya tidak bisa langsung membuat grafik dari data mentah. Nah, Node ini tugasnya untuk mengelompokkan hotel berdasarkan lokasinya dan menghitung rata-rata harganya. Jadi kita bisa membandingkan harga antar daerah secara adil. Nah, langsung saja kita setting. Nah, di bagian grup kita masukkan lokasi. Serta di manual aggregation kita masukkan harga. Pastikan aggregationnya ini adalah main. Nah, kita ingin melihat rata-rata harganya. Oke, dan oke. Lalu kita jalankan. Serta saya juga menggunakan Node Formula. Kenapa saya menggunakan Net Formula? Karena hasil rata-rata di harga tadi biasanya punya banyak angka di belakang komanya. Nah, saya gunakan ini untuk membulatkan angkanya agar ukuran di grafik lebih bersih dan lebih rapi. Nah, lalu kita bisa setting di bagian Net Formula menggunakan expression seperti ini karena kita akan membulatkan angkanya saja. Baik, dan oke. Lalu kita jalankan. Nah, karena kita ingin melihat lokasi harga dari rata-rata harga dari lokasinya, kita menggunakan bar chart di sini. Nah, bar chart ini saya gunakan untuk melihat perbandingan harga rata-rata antar lokasi. Dari sini kita bisa langsung tahu daerah mana yang hotelnya paling mahal. Nah, di sini kita bisa melihat daerah Casablanca dan daerah Sudirman yang punya harga hotel yang paling mahal, yaitu sekitar 2.812.124 rupiah. Lalu kita akan membuat pie chart. Kenapa saya menggunakan pie chart? Karena saya ingin melihat dominasi lokasi mana yang hotelnya paling banyak. Jadi kita bisa setting lokasi dan aggregasinya kita pilih occurrence count. Kita set dan execute. Nah, di sini kita bisa melihat daerah Setiabudi mempunyai hotel paling banyak, yaitu sekitar 1.120. Nah, yang terakhir saya ingin melihat apakah di wilayah Jakarta Selatan itu harga hotelnya di bawah 5 juta atau di atas 5 juta. Nah, caranya kita bisa menggunakan grafik histogram di sini. Kita sambungkan. Nah, di sini kita ubah harga. Kita biasanya bebas. Nah, di sini saya menggunakan 10. Kita set dan execute. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa harga rata-rata hotel di Jakarta Selatan itu masih di bawah sekitar 1 juta sampai 1.600.000. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nanda. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya, setelah data melalui proses pengolahan di Knight, data tersebut kini masuk ke tahap cleansing menggunakan OpenRefine. Nah, di sini saya berperan untuk memastikan data benar-benar bersih dari typo dan duplikat yang mungkin muncul saat penggabungan data di Knight. Jadi mari kita mulai langsung ke demonya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah masukkan file dengan mengklik choose file. Kita masukkan file yang kita punya. Setelah itu kita bisa langsung klik next. Kemudian create project. Jadi teman-teman, OpenRefine ini sangat fleksibel dalam menerima format data. Bisa kita lihat bersama di bagian atas layar, data awal yang saya terima cukup besar, yaitu sebanyak 6.156 baris. Nah, namun data sebesar ini biasanya masih menyimpan sampah berupa data ganda yang bisa membuat laporan kita menjadi nggak akurat. Nah, langkah teknis yang sederhana namun bisa powerful banget untuk kita lakuin adalah kita bisa klik panah di kolom all. Kemudian kita pilih edit row. Di sini ada pilihan remove duplicate row. Di jendela ini saya mencentang semua kolom dari nama hotel, lokasi, rating, dan harga. Nah, ini adalah parameter kunci untuk kelompok kami dengan sekali klik. OpenRefine akan secara otomatis mendeteksi dan menghapus baris yang informasinya sama persis. Bayangkan kalau kita melakukan ini di Excel secara manual gitu ya. Terus selain lambat, resiko aplikasinya keras atau lag sangat tinggi karena jumlah datanya ribuan. Sekarang kita perhatikan hasilnya di layar. Data yang awalnya 6.000 baris sekian kemudian menyusut menjadi 2.000 baris sekian. Artinya kita bisa berhasil membuang sekitar 3.800 baris yang duplikat dan tidak valid. Nah, untuk tahap akhir saya menggunakan fitur pasting di kolom nama hotel. Kita bisa klik facet kemudian teks facet. Nah, di sebelah kiri saya ini
bisa terlihat nama-nama hotel yang duplikat dan sudah terhapus sebelumnya. Fitur ini merangkum semua nama hotel sehingga saya bisa mencek jika ada typo kecil yang tersisa. Kemampuan clustering seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Excel yang membuat OpenRefine jauh lebih unggul untuk menjamin kualitas data. Kemudian untuk terakhir kita bisa langsung ekspor ke Excel. Teman-teman bisa ekspor untuk apa saja ya yang teman-teman mau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan alur kerja kelompok kami yang menggabungkan Octoparse untuk scraping, Knaim untuk transformasi besar, dan OpenRefine sebagai penyaring akhir menjamin bahwa data hotel yang kami hasilkan sekarang sudah 100% akurat. Demikian penjelasan dari kelompok 3 mengenai Octoparse, Knaim, dan OpenRefine. Kami harap dapat dimengerti. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.